Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Wulan Dwi Ramadhani dari kelas 11 Desain Komunikasi Visual 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Adobe Illustrator. Nah, yang pertama ada pengertian Adobe Illustrator. Apa sih Adobe Illustrator? Kita simak sekarang. Jadi, Adobe Illustrator merupakan software desain grafis yang menjadi pilihan para desainer grafis dunia. Keberadaan software Illustrator ini sangat membantu pekerjaan di bidang multimedia bagi para pemula hingga profesional. Tidak heran, software keluaran Adobe System ini selalu memberikan predikat unggul pada produk-produk yang diciptakannya. Nah, Adobe Illustrator adalah perangkat lunak grafis berbasis vektor yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Adobe System. Seiring berjalannya tahun, Adobe Illustrator telah mengalami perkembangan versi. Kemudian ada manfaat dan fungsi dari Adobe Illustrator. Apa saja sih manfaat dan fungsi dari Adobe Illustrator? Dalam pandangan desainer grafis, Adobe Illustrator bisa dimanfaatkan untuk membuat berbagai gambar digital dan media cetak. Fungsi utama dari Adobe Illustrator adalah menggambar atau mendesain ilustrasi dalam bentuk vektor. Selain itu, Illustrator juga bisa untuk membuat tracing pada objek foto, mewarnai ulang objek, atau membuat tampilan foto seperti sketsa. Selain untuk menggambar ilustrasi, software ini juga memungkinkan untuk memanipulasi teks dan membuat desain multimedia. Pengguna Illustrator juga didukung untuk membuat dan merancang desain mockup sebagai template icon ataupun bentuk desain untuk ditampilkan dalam aplikasi ataupun situs web. Maka, secara tidak langsung software ini memiliki kegunaan untuk menciptakan hasil karya yang bagus dalam segi kualitas gambar. Fungsi dan kegunaan dari software Adobe Illustrator ini sangat beragam, tergantung basic dan kemampuan eksplorasi dari desainer grafis ingin mengolah gambar desain seperti apa. Beberapa karya desain multimedia yang dihasilkan dari Adobe Illustrator adalah sebagai berikut. Desain konten media, desain aplikasi logo, watermark, desain website atau blog, desain ilustrasi, desain icon, billboard, spanduk, banner, desain label, grafik, diagram, kemudian desain kartu. Nah, jika kita sudah masuk ke Adobe Illustrator, tampilan utama adalah seperti ini. Untuk nama, bisa kita ganti dengan nama dokumen yang ingin kita masukkan, contohnya dengan nama kita sendiri. Kemudian, untuk unit ini bisa kita ganti. Di sini ada point, pixels, inches, millimeter, centimeter, dan pixel. Kemudian untuk tinggi, bisa kita ganti, kemudian lebarnya juga bisa kita ganti sesuai dengan yang ingin kita buat atau ukuran yang ingin kita buat. Karena ini bisa diganti-ganti ya. Kemudian setelah itu jika sudah diatur semuanya, langsung saja kita klik OK. Nah, tampilannya ada seperti ini. Nah, yang paling atas ini dinamakan dengan main menu, yaitu ada file, edit, object, type, select, effect, view, dan window. Kemudian di bawahnya ada control panel. Ini dinamakan dengan control panel. Kemudian di sebelah kanan kiri adalah toolbar. Ini yang dinamakan dengan toolbar. Kemudian ada Adobe Editing Panel Area. Di sini bisa kita tambahkan atau kita hilangkan tool yang sudah kita buat atau kita inginkan. Ini juga dapat untuk meningkatkan kinerja kita. Sebenarnya tool di sini juga ada yang sama dengan tool yang ada di toolbar. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu tentang toolbar ini. Yang pertama ada selection tool. Selection tool terdiri dari direct selection tool,
Magic Wand Tool, kemudian Lasso Tool, kemudian Creation Tool. Creation Tool mulai dari Pen Tool sampai dengan Eraser. Kemudian Transformation Tool. Transformation Tool ini mulai dari rotate sampai dengan Perspective Grid Tool. Kemudian ada Assorted Tool. Ini mulai dari Mesh Tool sampai dengan Change Screen Mode. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari tool tersebut. Yang pertama ada Selection Tool. Nah, Selection Tool ini fungsinya untuk menyeleksi objek yang ingin kita edit. Kemudian ada Direct Selection Tool. Nah, Direct Selection Tool ini untuk menyeleksi atau mengatur anchor, point, dan handles pada pad. Kemudian ada Magic Wand Tool. Nah, untuk menyeleksi semua objek yang memiliki. Kemudian ada Lasso. Lasso ini untuk menyeleksi anchor point pada pad. Kemudian ada Right to Left Type Tool. Nah, ini bisa untuk mengetik. Contohnya di sini mengetik Adobe Illustrator. Seperti ini. Kemudian di sini ada yang dinamakan dengan Line Segment Tool. Nah, seperti ini contoh penggunaannya. Kemudian ada Rectangle. Nah, Rectangle. Nah, ini dinamakan dengan Pen Tool. Pen Tool ini digunakan fungsi dari Pen Tool untuk menggambar dengan cara menghubungkan beberapa titik dengan garis lurus ataupun garis lengkung. Kemudian yang ini dinamakan dengan right to left type. Lanjut ke rectangle. Contohnya seperti ini. Nah, rectangle ini untuk membuat gambar persegi. Kemudian ada Paintbrush Tool. Paintbrush Tool ini untuk membuat gambar bebas pada area yang diseret kursor dengan menerapkan berbagai efek. Contohnya seperti ini. Ini untuk menggambar bebas. Kemudian di bawahnya ada Pencil Tool. Pencil Tool ini untuk membuat dan mengedit garis yang diseret kursor secara bebas. Contoh seperti ini. Kemudian ada Blob Brush Tool. Fungsinya untuk menggambar objek tertentu dengan brush. Objek yang dihasilkan berupa pad tertutup. Contoh seperti ini. Kemudian ada eraser. Eraser ini tentu saja untuk menghapus bagian objek yang diseret oleh kursor. Contohnya seperti ini. Saya akan menghapus ini. Seperti ini. Ini bisa. Kemudian di bawah eraser ada rotate. Rotate ini berfungsi untuk memutar objek. Contoh di sini saya akan membuat rectangle. Kita buat.
Dengan rotate ini bisa kita putarkan objek ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada scale. Scale ini untuk mengubah ukuran objek sesuai dengan fixed point. Contoh, diperbesar, diperkecil. Kemudian ada width tool. Width tool ini untuk mengatur ukuran outline pada bagian tertentu. Kemudian ada free transform tool. Ini untuk memiringkan, memutar, bahkan mendistorsi objek yang dipilih. Contoh seperti ini. Bisa kita ubah-ubah. Nah, kemudian ada shape builder tool. Ini untuk memotong bagian tertentu pada objek yang saling menumpuk. Kemudian ada perspective grid tool. Untuk menampilkan grid yang dapat membantu dalam membuat gambar perspektif. Nah, seperti ini contohnya. Ini untuk menampilkan grid yang dapat membantu dalam membuat gambar perspektif. Kemudian ada mesh tool. Mesh tool ini untuk mengubah objek vektor menjadi objek mesh. Kemudian ada gradient. Gradient ini untuk mengedit efek gradasi pada objek langsung dari artboard. Kemudian ada eyedropper tool. Eyedropper tool ini untuk mendeteksi warna, efek, atau jenis suatu objek lalu menerapkannya pada objek yang dipilih. Kemudian ada blend tool. Ini untuk membuat morph transisi bentuk ataupun warna pada objek. Ada simbol prior tool. Simbol prior tool ini berfungsi untuk menambahkan simbol pada artboard. Kemudian ada column grab tool. Column grab tool ini untuk membuat diagram batang vertikal. Nah, contoh seperti ini. Kemudian ada artboard tool. Artboard tool ini berfungsi untuk mengatur artboard seperti mengubah ukuran, menambah, dan menghapus artboard. Ada slice tool. Ini untuk memotong bagian tertentu pada gambar ketika ingin disimpan sebagai gambar web. Kemudian ada hand. Hand ini untuk menggeser posisi area fokus. Ada zoom. Tentu saja zoom ini untuk memperbesar atau memperkecil tampilan gambar pada artboard. Kemudian di sebelah kanan ada yang dinamakan dengan color. Ada color grid, ada swatches, brushes, simbol, stroke, gradient, transparansi, appearance, graphic stylus, layer, color palette. Yang pertama ada color. Palette color ini tempat untuk melakukan pemilihan warna. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya ada color grid. Color grid ini untuk memberi warna pada garis tepi. Setelah itu ada swatches. Swatches ini digunakan untuk menyimpan warna untuk dipakai kembali. Kemudian ada brush.
Tools ini digunakan untuk memilih dan mengedit macam tools. Kemudian ada simbol. Setelah itu ada stroke. Stroke ini digunakan untuk mengedit garis seperti menambah atau mengurangi ukuran, bentuk garis, dan lain-lain. Kemudian ada gradient. Palet gradient ini berfungsi untuk memberikan dan mengedit warna gradasi. Kemudian di bawahnya ada transparansi. Fungsinya untuk mengatur tingkat transparan sebuah objek. Kemudian ada yang dinamakan dengan layer. Palet layer ini tempat untuk menyimpan elemen gambar di tempat yang terpisah namun masih dalam satu file. Dan juga ada appearance, graphic style, dan path finder. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Maaf jika masih ada kekurangan, semoga dapat membantu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.